Shalom anak-anak, jumpa lagi dengan Ibu Kety Sumarlina dalam pelajaran Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti Sekolah Dasar kelas 1. Seperti biasa anak-anak, sebelum berkegiatan kita harus berdoa kepada Tuhan Yesus agar diberkati, agar kegiatan kita berhasil. Bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau sudah memberkati kami dalam keluarga kami, teman-teman dan juga guru kami. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Dan saat ini kami akan belajar, Tuhan pimpinlah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, materi yang akan dibahas adalah tangan Tuhan yang membentukku. Dengan tujuan belajarnya, ya, jadi setelah melihat dan mengamati video pembelajaran ini, ada 4 tujuan yang harus bisa kalian capai. Jadi ada 4 tujuan belajarnya. Yang pertama, mengakui kedaulatan Tuhan. Yang kedua, mensyukuri karya Tuhan dalam diri kita masing-masing. Yang ketiga, menjelaskan penciptaan manusia. Yang keempat, memelihara diri kita sebagai ciptaan Tuhan yang mulia. Oke, itu saja. Mari kita belajar. Nah, anak-anak, kitab Kejadian pasal yang pertama dan kedua menjelaskan ya, bagaimana Tuhan menciptakan manusia pertama. Ya. Nah, Alkitab menjelaskan yang pertama itu adalah Tuhan mengambil debu tanah. Nah, Tuhan mengambil debu tanah dengan tangannya. Lalu dengan tangannya juga Tuhan membentuk menjadi manusia. Membentuk debu tanah itu menjadi manusia. Dan dibentuk serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang ketiga, manusia itu lalu diberi atau dihembuskan nafas hidup ke dalam lubang hidungnya, ya, ke dalam hidungnya. Nah, manusia pertama ini dinamai Adam, artinya manusia pertama. Dia seorang laki-laki. Selanjutnya, Tuhan menciptakan Hawa. Nah, bagaimana caranya? Alkitab menjelaskan juga. Yang pertama, Tuhan membuat Adam itu tertidur, membuat tidur ya, bukan tertidur, tapi Tuhan membuat Adam tidur. Kemudian Tuhan mengambil, nah jadi pakai tangan juga, Tuhan mengambil satu tulang rusuk Adam dan membentuknya menjadi perempuan yang dinamai Hawa. Nah, Hawa itu artinya ibu dari semua yang hidup. Ya, nah coba anak-anak kita ingat-ingat bahwa Tuhan menciptakan manusia berbeda dengan cara Tuhan menciptakan makhluk hidup lainnya dan benda-benda lainnya ya. Semuanya itu Tuhan lakukan dengan sempurna. Perbedaannya jika makhluk lainnya Tuhan menciptakan dengan berfirman, tetapi kepada manusia Tuhan menciptakan dengan tangannya. Nah, tadi prosesnya Ibu sudah jelaskan ya. Itu adalah manusia pertama, Adam dan Hawa. Nah, bagaimana dengan manusia-manusia selanjutnya atau dengan kita? Nah, Kitab Mazmur pasal 139 ayat yang ke-13 sampai 16. Alkitab menjelaskan bagaimana Tuhan menjadikan manusia selanjutnya. Nah, Tuhan membentuk manusia itu dalam rahim ibu. Nah,
Kemudian Tuhan bekerja di dalam rahim ibu. Nah, Dia memberi pertumbuhan. Tuhan bekerja dengan teliti sekali, sempurna. Tidak ada yang tidak baik. Bukan hanya membentuk tubuh kita, bukan hanya membentuk organ-organ tubuh, mata, telinga, kepala, badan, kaki, tangan, bukan hanya itu. Tetapi Tuhan juga merancang masa depan yang baik. Jadi kehidupan manusia itu bahkan mulai belum di dalam rahim Tuhan sudah mengetahui. Jadi Tuhan sangat mengenal kita. Tuhan sangat tahu bagaimana kehidupan kita dulu, sekarang, bahkan pada masa-masa yang akan datang. Nah, Tuhan juga menyiapkan hari-hari yang dirancang bagi kita. Baik hari yang menyenangkan, akan datang hari yang menyedihkan. Semuanya itu baik, semuanya Tuhan mengetahui. Jadi Tuhan itu ajaib anak-anak ya. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat. Nah, bagaimana sikap yang benar terhadap Tuhan yang sudah begitu dahsyat, begitu baik di dalam kehidupan kita? Nah, Alkitab juga menjelaskan dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18, ini yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semua. Apa itu? Nah, mari kita membacanya bersama-sama ya. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, Ibu juga sudah jelaskan bahwa manusia itu diciptakan Tuhan dengan sungguh baik, amat baik ya. Nah, kita harus bersyukur. Apakah kita itu berwarna kulit coklat, putih, atau hitam, semuanya harus bersyukur. Apakah ada yang tinggi, rendah, berambut lurus, keriting, semuanya harus bersyukur dalam segala hal. Bahkan yang mungkin agak berbeda, semuanya harus bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan ya, dengan diri kita, keadaan kita, apapun keadaan kita, kita harus syukuri. Apapun bentuk mata kita, kita harus syukuri. Apapun bentuk hidung, mulut, rambut, semuanya, tangan, kaki, semuanya harus disyukuri. Karena semuanya sudah diciptakan dengan sempurna dan sangat baik. Nah, anak-anak, semua orang adalah unik ya. Unik itu artinya berbeda satu dengan yang lainnya. Ya, semuanya punya keunikan masing-masing ya, semua punya kelebihan kelemahannya masing-masing. Tuh, ada yang berambut keriting, ada yang bulat, ada yang hitam, ada yang putih, macam-macam. Semuanya punya keunikan masing-masing. Semuanya punya cara berpikir yang berbeda, semuanya punya cara berbicara yang berbeda, semuanya masing-masing ya. Nah, Tuhan menciptakan setiap orang berbeda. Semua diciptakan dengan kelebihan dan kelemahan. Contohnya, contoh kelebihan misalnya seseorang itu pribadi yang menyenangkan, ya, pandai bergaul, mudah berteman gitu ya. Kemudian ada juga yang percaya diri, disuruh bernyanyi ke depan, dia langsung mau. Nah, itu kelebihannya. Disuruh memimpin memimpin upacara bendera, langsung mau. Nah, itu namanya percaya diri. Dia apapun keadaannya dia percaya diri. Nah, kemudian ada juga pribadi yang semangat, selalu semangat, tidak lemah-lemah. Apapun yang terjadi dia tetap semangat, tetap optimis. Nah, ada juga kelemahan.
Misalnya pemalu, tidak pandai bicara di hadapan orang banyak. Nah, semuanya, setiap orang masing-masing punya kelebihan dan masing-masing punya kelemahan. Tidak ada satu orang pun yang banyak kelebihannya saja, lalu tidak punya kelemahan. Tidak ada. Semuanya pasti dengan kelebihan dan kelemahan. Makanya kita tetap harus bersyukur. Yang paling penting anak-anak, semua ciptaan Tuhan itu istimewa. Tadi unik. Unik itu artinya istimewa. Dan semuanya dikasihi oleh Tuhan Yesus. Nah, kesimpulannya, Tuhan menciptakanku menjadi ciptaan yang mulia. Tuhan mengenal diriku dan merancang masa depanku yang baik karena aku berharga di matanya. Semua ciptaan Tuhan berbeda, memiliki kelebihan dan kelemahan, namun selalu disayangi. Makanya harus senantiasa bersyukur. Baik anak-anak, itu saja pelajaran kita hari ini. Silakan kalian mengerjakan tugas belajarnya seperti yang Ibu tampilkan di sini. Selamat belajar, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap berdoa, membaca Alkitab, dan yang dibaca itu dilakukan anak-anak ya. Jangan lupa juga taati orang tua. Oke anak-anak, sampai di sini pelajaran kita. Sampai jumpa.